أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم Bapak dan Ibu yang kami hormati, Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia. Selanjutnya marilah kita dengarkan
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Islam Prof. Abdul Rahman, mantan PLT Rektor UI Jambi. Saya mau sebut beberapa mantan PLT, banyak sekali PLT di sini. Yang sama-sama kita hormati tenaga ahli Menteri Agama Ustaz Asy'ad Al-Hajj Bapak Ainul Yakin Al-Hafidh, yang saya hormati Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat, yang saya hormati Pak Kakanwil, ini salah satu Kakanwil terseksi di Indonesia, Pak Mahfud, yang saya hormati Pak Ketua Senat UIN STS Jambi Prof. Mukhtar, yang saya hormati salah satu orang yang bahagia, Pak Rektor baru kita, Prof. Kasful Anwar Us. Saya tadi ditanya, Us itu apa? Saya kira Usuluddin, ternyata Usman. Beserta seluruh jajaran Wakil Rektor 1, Pak Ayub, Wakil Rektor 2, Pak Zikwan, Wakil Rektor 3, Pak Jamal, Pak Karo AUPK, Pak Karo AAK, para dekan, wakil dekan, direktur pascasarjana, para guru besar, para dosen, para tamu undangan, seluruh sivitas akademika yang hadir, yang berbahagia, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk mengakhiri I'm feeling so sad actually. Saya masih ingat ketika saya pertama kali datang, saya memberi sambutan yang sangat berapi-api di hall rektorat, dan saya ingin memberikan kurang lebih hal yang sama di momentum terakhir ini. Dengan izinkan saya untuk mengambil waktu agak sedikit longgar Pak Dirjen. Saya ingin mengawali karena saya sedang berada di depan para akademisi. Saya akan sedikit menjelaskan tentang teori chaos. Teori chaos. Salah satu dari teori chaos itu apa yang disebut dengan the butterfly effect. Ini teorinya Edward Lorenz. Ini ahli matematika dan ahli peramal cuaca dari Amerika. Saya akan pelan-pelan saja. Penjenengan percaya nggak bahwa kehadiran kita hari ini, termasuk ketika saya mungkin secara spontan menjentikkan tangan saya seperti ini, itu karena sepenuhnya karena itu tak sengaja, ataukah sebetulnya semuanya itu karena digerakkan oleh Allah? Kalau orang mengatakan bahwa sebetulnya alam semesta itu chaos, itu hanya dari sudut pandang saja. Karena bisa saja dari sudut pandang yang lain sebetulnya semesta itu tidak chaos.
Semesta itu semuanya karena ditata dengan sangat rapi oleh Allah, bahkan detail gerakan yang paling kecil. Nah, apa yang disebut dengan teori chaos, orang menyebut teori chaos itu karena melihat alam semesta itu tidak ada desainernya, sehingga orang menyebut bahwa semua gejala alam semesta, terutama alam secara umum, itu chaos. Nah, teori butterfly effect itu seperti ini. Ketika Edward Lorenz, ini nanti saya akan dari Edward Lorenz saya janji saya akan sampai ke UIN Jambi saja nih. Ketika Edward Lorenz itu sedang membuat permodelan cuaca, itu dia memasukkan satu pecahan bilangan yang itu setara dengan kepak sayap burung camar laut, yaitu 0,506127. Ingat, 0,506127. Karena dia sedang berada di lapangan, maka dia hanya memasukkan 3 angka di belakang 0 dengan mengabaikan 3 angka yang lain, hanya memasukkan 0,506. Karena biasanya kalau kita menghitung 4 angka keempat setelah 0 itu sudah bisa diabaikan, kan? Sudah bisa diabaikan. Nah, akhirnya kemudian itu dimasukkan ke dalam komputer yang sudah diprogram dan kemudian menunjukkan dari sini nanti akan bergerak seperti apa. Ini ya gambarnya. Ketika dia sampai di rumah, dia memasukkan lagi permodelan dengan memasukkan seluruh bilangan itu menjadi bilangan yang lengkap. 6 angka di belakang 0 itu dimasukkan lengkap dan kemudian dimasukkan ke dalam komputer yang sudah diprogram. Yang tidak diprediksi adalah bahwa ternyata 2 hal ini, 2 bilangan ini itu membentuk hasil yang sangat berbeda. Kemudian dia membuat teori seperti ini. Teorinya bahkan satu kepak sayap kupu-kupu di tengah belantara Brazil pun kemungkinan akan bisa menciptakan tornado di New York. Kepak sayap kupu-kupu itu kalau dibilangkan itu hanya 0,0001. Jadi kepak sayap kupu-kupu yang ada di belantara hutan Amazon itu kemungkinan akan bisa menciptakan tornado di bumi. Nah, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, yang tersayang, yang tercinta, yang ingin saya sampaikan apa? Kita seringkali mengabaikan hal-hal kecil dalam hidup kita karena menganggap bahwa itu tidak berdampak. Bahkan ketika kita sudah diingatkan oleh Allah bahwa mithqala dzarratin khairan yarah, mithqala dzarratin syarran yarah pun kita mengabaikan bahwa hal kecil dalam hidup kita itu tak berdampak. Itu berdampak. Mengapa? Karena alam semesta ini adalah satu jaringan yang sangat rumit. Apapun yang kita lakukan saat ini itu memiliki dampak yang luar biasa di masa yang akan datang. Jika kepak sayap kupu-kupu saja, jika gerakan ujung rambut kita saja, jika gerakan tangan kita saja, itu bisa membawa dampak yang luar biasa, apalagi tindakan tersengaja dari kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengatakan jangan berhenti berbuat baik. Itulah rahasianya
ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersujud, itu ketika sujud Rasulullah itu membuat deklarasi pada Allah, ya Allah, inilah diriku, inilah hatiku, inilah sumsumku, inilah tulangku, inilah seluruh diriku bersujud, agar apapun yang bergerak dari diri kita itu adalah tindakan ibadah. Karena bahkan kepak sayap kupu-kupu pun bisa menciptakan tornado di New York, Amerika Serikat. Nah, sekali lagi jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Di tulisan saya terakhir, jangan pernah berhenti berbuat baik hanya karena kita mungkin dikalahkan. Jangan pernah. Terlalu banyak nabi-nabi yang harus mengakhiri hidupnya dalam tiang gantung, tapi Nabi tak pernah meneladankan kita untuk tidak berbuat baik. Kemenangan dan kekalahan itu tidak ukuran kebaikan. Yang menentukan kita lah terhadap diri kita untuk tetap berbuat baik. Yang terakhir kali Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan, tidak ada satupun orang yang bisa mengklaim kebahagiaan, tak juga PLT Rektor yang namanya Inung ini. Saya tahu semua orang yang ada di sini menyumbangkan seluruh dirinya, seluruh hatinya. Mungkin kalau dikuantifikasi itu hanya seperti kepak sayap kupu, tapi itulah yang membuat kita menjadi unggul saat ini. Saya tahu semua orang telah memberikan dirinya. Kita bisa menyebut Prof. Suaidi yang mengawalinya, kemudian dilanjutkan oleh almarhum, dan kemudian dilanjutkan, terus dilanjutkan, dan sampai sekarang kemudian kita mensyukurinya karena keluarnya izin prodi kedokteran. Semua orang menyumbang. Tak perlu ada satu orang yang mengklaim sebagai pahlawan. Jika saat ini kemudian kita bersyukur, ingat bahwa apa yang kita lakukan hari ini itu akan menciptakan sejarah di masa yang akan datang. Tak perlu sanjungan, tak perlu pujian. Tidak, kita tidak memerlukan itu semua. Yang akan kita lakukan adalah apapun yang bisa kita lakukan yang terbaik untuk mengukir peradaban di masa depan. Bapak Ibu sekalian, saya tak pernah menghitung berapa lama saya menjadi PLT. Mulai dari surat tugas keluar hingga Prof. Kasful secara definitif dilantik oleh Pak Menteri. Saya tidak pernah menghitung. Tapi sejak awal saya selalu mengatakan, saya tidak sempurna. Saya tidak bisa menunggu Bapak Ibu sekalian dengan intensitas seperti yang diharapkan. Tapi saya tidak pernah datang dengan keculasan. Saya tidak pernah datang dengan niat jahat. Saya memberikan hati saya memberikan ketulusan saya memberikan kejujuran saya. Untuk segala hal yang saya pasti memiliki kesalahan dan kekurangan, saya mohon untuk dimaafkan. Saya percaya bahwa Prof. Kasful bukan orang sempurna dan terbaik, tapi beliau dipilih dan dilantik menjadi rektor melalui mekanisme yang sepenuhnya aksa dan legal. Oleh karena itu, maka jika kita tak mungkin bisa menjadi kepak sayap burung camar lautan, setidak-tidaknya berikan kepak sayap kupu-kupu kita untuk mendukung Prof. Kasful dan memperbaiki Indonesia. Dan izinkan saya
Jika berkendara, jangan lupa mencari parkir. Cakep. Kalau ke Jakarta, silakan singgah di Cikini. Cakep. Mungkin inilah perjumpaan kita yang terakhir. Izinkan saya menitipkan hati tetap di sini. Saya mohon maaf, saya akhiri. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum